Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas dikumpulnya kita semua di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di atas majelis-majelis taklim. Sesungguhnya apa yang ada pada kita saat ini adalah apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nabiyya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, fa innahu warasul ilm. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewariskan kepada orang setelahnya berupa apa? Dinar dan dirham. Wa innahu warasul ilm. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita apa? Al-ilmu. Fa innal ulama warasatul anbiya. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya serta mendakwahkannya warasatul anbiya, maka mereka adalah pewaris para nabi. Maka berbanggalah kita menjadi pewaris para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya apa yang ada kepada kita saat ini berupa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di suatu kala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan wejangan kepada para sahabatnya. Dan kemudian datang seseorang yang melewati majelis taklim Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpaling pergi. Kemudian ada seseorang yang masuk namun duduk pada ujung-ujung dari majelis itu. Dan kemudian di antara mereka ada yang datang duduk dan mendekati di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk. Maka dari tiga orang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammal awal," adapun orang yang pertama, di saat ia mendatangi majelis, kemudian ia a'rad dan berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling pula kepadanya. Dan kemudian orang yang kedua yang datang ke majelis taklim, fastahya, ia malu duduk di pertengahan namun ia duduk di ujung majelis itu, fastahyallahu alaihi, maka Allah pun malu kepadanya. Namun orang yang ketiga adalah orang yang maju duduk di mana tempat yang kosong paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mendekatkan diri kepadanya sebagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih, faminhum syaqiyyun wa sa'id." Yauma ya'ti, akan datang kepadamu hari, la takallamu nafsun illa bi'idnih, yang jiwamu itu tidak akan lagi berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, maka di antara jiwa-jiwa itu ada yang syaqi, yang sedih, dan ada di antara mereka ada yang bahagia. Maka semoga amal ibadah kita menghadiri majelis-majelis taklim dan mempelajari agamanya menjadikan kita mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya dan mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan masuk ke dalam pelajaran kita pada minggu pagi, Ahad pagi ini, Syarah Riyadhus Shalihin, hadis ke-45 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bi sur'ati." Tidaklah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat membanting. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun orang yang kuat adalah orang yang dapat memiliki jiwanya, dirinya itu ketika dalam keadaan marah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna hadis ini adalah seseorang yang marah kemudian ia menahannya, itu termasuk dari kesabaran. Nah,
Sebagaimana yang telah kita pelajari, kesabaran itu terbagi menjadi 3. As-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas perintah Allah. As-sabru ala maksiatillah, kemudian bersabar di atas meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala sakhatillah, as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menambahkan dalam Zadul Ma'ad, sebagaimana kita telah pelajari di Ushul Salasah, sabar yang keempat adalah as-sabru anil ahwa, bersabar di atas meninggalkan hawa nafsu. Kemarin kita telah mempelajari bersabar di atas cobaan dan ujian, kemudian di atas meninggalnya seseorang yang kita cintai. Nah, sekarang bersabar di atas marah. Masuk di manakah ini? Bersabar di atas marah ini masuk di mana? Di antara 4 hal tadi. As-sabru alal ahwa. Kenapa? Karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam surat At-Taubah difirmankan bahwasanya sesungguhnya jiwa ini memerintahkan kepada keburukan. Berarti hawa nafsu. Di antaranya adalah marah. Maka ini termasuk dari golongan yang keempat, as-sabru alal ahwa, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kembali lagi murojaah. Dan as-sabru alal ahwa ini kembali ke mana di antara 3? Kembali ke yang Allah larang, bersabar di atas meninggalkan larangan Allah. Paham tuh? Jadi berkaitan semua ya. Jadi marah adalah termasuk kesabaran. Menahan amarah termasuk kesabaran. Karena ia meninggalkan keinginan dari hawa nafsu itu sendiri. Kita akan masuk ke fawaid hadisnya. Yang pertama, Islam mengubah pemahaman makna kuat pada masa jahiliyah menjadi pengertian yang diwarnai dengan akhlak mulia, yang membentuk kepribadian manusia yang memulai dari kelebihan tersendiri. Jadi pada faedah ini adalah ketika seorang jahiliyah mengatakan bahwa orang yang kuat adalah orang yang kuat membanting, orang yang kuat dalam perkelahian, orang yang dapat mengalahkan musuhnya, maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus kepada umat kalian dengan membawa kesempurnaan akhlak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah pengertian kuat menjadi apa? Mengubah pengertian kuat menjadi kuat yang menahan amarah, yaitu adalah akhlak yang mulia. Kemudian faedah kedua dari hadis ini adalah melawan hawa nafsu dan mengendalikannya lebih sulit daripada melawan diri itu sendiri. Melawan hawa nafsu lebih sulit daripada melawan musuh kita itu sendiri. Karena hawa nafsu adalah penyakit yang merongrong ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya setiap jiwa itu memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang Allah berikan kepadanya hidayah. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, fa inna syaitana yajri ala bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh bani Adam sebagaimana jalannya darah mengalir ibu. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang benar kuat adalah bukan ia yang dapat melempahkan semua kemarahannya, namun adalah orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan semua kekuatan itu. Paham itu? Kemudian faedah kedua adalah kewajiban untuk menjauhi kemarahan, sebab di dalam kemarahan terdapat bahaya fisik, mental, dan sosial. Jauhilah kemarahan, karena marah hanya meluapkan sesuatu yang ada pada jiwa ini, dan belum tentu menyelesaikan segala hal dan problematika yang ada pada hadapan kita. Sesungguhnya sesuatu itu berkaitan dengan sebab dan musababnya. Jika engkau menginginkan islah atau kebaikan, maka bukan kunci amarahnya. Namun jika engkau menginginkan kerusakan, maka mulailah dengan marah. Dan sesungguhnya marah tidak dapat mengubah sesuatu yang ada pada di antara kita. Maka jika engkau mampu menahannya, itu adalah kunci pertama untuk menyelesaikan
masalah yang ada di hadapan kita itu sendiri. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini, diharamkan bertindak melampaui batas terhadap orang lain, baik pada saat marah maupun tidak. Dari sisi mana hadis faedah ini dapat kita ambil? Bahwasanya seseorang diharamkan untuk menzalimi orang lain, baik di saat marah ataupun tidak. Dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini telah menafikan apa? Menafikan kekuatan pada orang yang marah. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya orang yang marah ataupun tidak marah, ia tidak diperbolehkan untuk menzalimi orang lain, karena telah dinafikan padanya kekuatan pada orang yang marah. Jadi orang yang marah dilarang untuk menzalimi orang lain. Maka bagaimana orang yang tidak marah sekalipun? Kemudian lanjut hadis ke-46. Hadis yang pertama ini adalah keutamaan. Yang pertama tadi adalah keutamaan marah. Bagaimana keutamaan meninggalkan amarah. Pertama adalah menjelaskan bagaimana hakikatnya marah itu dan keutamaannya, serta bagaimana keutamaan meninggalkannya. Kemudian sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan kepada kita cara bagaimana kita bisa meninggalkan dan mengatur amarah itu. An Sulaiman ibn Sardin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Sulaiman ibn Sard radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu kala aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, dan kemudian aku mendapati dua orang laki-laki yang saling mencerca. Ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat audajuhu. Di antara mereka ada yang wajahnya merah padam dan kemudian urat-urat pada lehernya mulai bermunculan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila mereka berdua mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, akan hilang padanya rasa amarah tadi. Apa itu? Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid. Seandainya ia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba ma yajid, maka akan hilang perasaan yang ada pada diri mereka berdua. Faqalu, maka sahabat Nabi mengatakan kepadanya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah engkau dari syaitan, berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Muttafaqun alaih. Kita dapat mengambil faedah dari hadis ini ya. Dari lafaz warajulani yastabbani ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat audajuhu. Dari sini kita dapat mengambil ketentuan makna dari marah. Apa itu marah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, rajulani yastabban, seseorang yang saling mencela. Jadi marah tidak hanya saling memukul, saling membunuh di antara mereka, saling membenci suatu kaum dengan kaum yang lain. Namun marah, tercakup kalimat marah adalah hal sekecil apapun itu. Rajulan yastabban, mereka saling mencela. Meskipun tidak saling memukul, namun saling mencela, termasuk dari marah. Maka kembali kepada tadi hadis pertama, jika orang ini mampu meninggalkan amarahnya, saling mencela tadi, maka ialah orang yang kuat. Mendapatkan pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu marah? Marah adalah suatu hal yang kemurkaan sekecil apapun itu. Tidak harus membunuh, tidak harus saling memusuhi, tidak harus saling memusuhi antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Namun apa? Ihmarra wajhuhu disebutkan, muka merah padam saja sudah termasuk marah. Yang itu harus ditinggalkan. Ar-rajulan yastabbani, mereka saling mencela. Kemudian yang kedua, ihmarra wajhuhu wa intafakhat audajuhu. Ketika urat-urat lehernya
keluar. Itu adalah di antara makna marah tadi. Jadi semua ini harus ditinggalkan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada kita resep dari meninggalkan amarah tadi. Sebagaimana yang zahir di dalam lafaz hadis, apa? Mengatakan ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berta'awudlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Pertama, ini adalah resep pertama. Kenapa? Apa kaitan ta'awudz dengan meninggalkan amarah? Ta'awudz hanyalah kata-kata, ya kan? Apa kaitannya dengan meninggalkan amarah? Kita akan mengambil makna, akan menafsirkan hadis ini dengan hadis yang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton." Sesungguhnya amarah itu datang dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Dari sini kita dapat mengambil bahwasannya perintah kita untuk ta'awudz adalah menjauhkan diri kita dari setan. Karena setan yang membawa kepada kita amarah. Nah itu makanya kita diperintahkan untuk ta'awudz minasyaitonir rajim, karena yang membawa marah kepada kita adalah setan. Kemudian kita lanjutkan hadis ini, wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Wa inna ma tudfi'un nara kama tudfi'ul ma. Sesungguhnya yang dapat mematikan api adalah dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu ba'dul ulama. Kemudian dari hadis ini pula kita dapat mengambil resep kedua. Jika engkau marah adalah untuk berwudu. Karena marah dari setan. Maka kita ta'awudz agar setan itu pergi. Kemudian setan diciptakan dari api. Maka yang matikan api adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua udah dapat ya resep untuk meninggalkan amarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan disahihkan dan dihasankan oleh sebagian para ulama. Jadi hadis ini ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim sama persis dengan makna ayat innama yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu ditimpa sesuatu oleh godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kita masuk ke dalam faidah-faidah hadis ini. Marah itu dibangkitkan oleh setan. Sebagaimana yang dilafaz hadis ya. Maka kita diperintahkan untuk ta'awudz karena kemarahan itu datangnya dari syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memutuskan tali penyebabnya, yaitu godaan syaitan, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini pula kita dapat mengambil faidah bahwasanya para sahabat adalah manusia biasa yang dapat marah seperti orang lain. Karena mereka berdua ini adalah para sahabat. Namun demikian mereka dapat segera memenuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak tenggelam dalam lautan amarah yang mereka ada padanya. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan serta memberi nasihat kepada kaum muslimin. Beliau tidak menyampaikan nasihat itu secara langsung kepada orang yang dituju. Karena apa? Karena ia sedang marah. Orang yang marah hilang akalnya. Dia tidak akan menerima apapun itu. Sabda Nabi, perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, hikmah atau nasihat atau wasaya, tidak akan diterima. Kita lihat Rasulullah SAW dalam menasihati orang yang marah dengan apa? Menasihati sahabatnya. Teman dari orang yang marah itu. Agar ia nanti menyampaikannya. Maka ini adalah hikmah bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian disunnahkan memberi nasihat kepada orang lain meskipun mereka tidak memintanya.
Sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin di usul salasah, dakwah adalah wajib kifai. Maka di sini menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa itu yang benar adalah kewajiban. Namun tidak semua orang melakukannya. Jadi ini wajib. Menyampaikan kepada mereka kebenaran itu tidak perlu orang itu memintanya. Karena tidak semua orang mengetahui kebenaran itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya di antara kalian ada seseorang yang menyerukan kepada kebaikan, yad'una bil ma'ruf, dan membawa mereka kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar. Maka serulah kebaikan kepada mereka yang meminta kebaikan itu sendiri atau tidak memintanya. Karena kewajiban kita setelah mengilmui adalah mengamalkan, kemudian mendakwahkan, kemudian bersabar di atasnya. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling mewasiatkan kepada kebenaran dan mewasiatkan untuk bersabar di atas kebenaran itu. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini, dibolehkan memindahkan nasihat kepada orang yang belum mendengar agar ia mendapatkan faedah dari yang disampaikan tadi. Ini termasuk dari hadis faedah yang pertama ya. Cuman ini lebih khusus. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya berupa resep dari meninggalkan amarah, dan kemudian ia menyampaikan kepada sahabatnya yang lagi marah. Nah, ini adalah diperbolehkannya memindahkan faedah nasihat kepada orang yang sebenarnya dituju. Pada perilaku ini terdapat pujian sendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha wa hafidhaha." Rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang. Sami'a maqalati, ia mendengar ucapanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, kemudian ia menjaganya, fahafidhaha wa ballaghaha, kemudian ia menghafalnya dan ballaghaha, menyampaikannya. Farubba muballighin au amin sami'. Bisa jadi orang yang mendengar dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dia lebih paham daripada yang menyampaikannya. Maka sampaikanlah apa-apa yang engkau dapatkan dari faidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu mra'an sami'a maqalati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendengar ucapanku, pembacanya, mendengarkan dari mereka yang mendakwahkan Rasul apa yang Rasulullah SAW ucapkan, faballaghaha wa wa'aha wa hafidhaha. Ia menjaganya, menghafalnya dan menyampaikannya. Maka jadilah kita di antara mereka yang menyampaikan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi kita sudah dapat 2 dari resep meninggalkan amarah. Yang pertama adalah ta'awud minasyaitonir rajim, berta'awud dari setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua adalah berwudu. Kita akan mengambil faedah yang ketiga. Yang ketiga adalah diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud fi sunanihi di dalam hadis ke-4783 dari sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im." Jika seseorang marah di antara kalian dalam keadaan berdiri, falyajlis, wa idza ghadib, maka duduklah ia. Fa idza dhahaba anhu wa illa falyattaji. Nah, jika setelah ia duduk namun belum hilang darinya amarah tadi, falyattaji, maka duduklah ia. Ini adalah resep yang ketiga dari meninggalkan amarah, yaitu adalah menundukkan, menjadikan kita lebih rendah daripada saat kita marah tadi. Diriwayatkan dari Imam Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum qa'iman." Jika seseorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya ia duduk. Wa idza dhahaba anhu, dan jika hal itu belum hilang darinya ketika ia duduk, falyattaji, maka hendaknya ia berbaring. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan dihasankan oleh sebagian para ulama. Jadi ini dapat kita amalkan secara
langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya amarah itu dapat merusak dan membawa kepada apa yang telah kita bangun selama ini. Baik dari perceraian, pendidikan anak, atau tali saudaraan di antara kita. Maka jauhilah amarah sekecil apapun itu. Maka bagaimana dhabit marah? Bagaimana ketentuan marah tadi? Ihmarra wajhuhu, walau hanya marah dengan memerahkan muka saja. Itu termasuk dari marah yang harus ditinggalkan. Kemudian kita masuk ke hadis 47 ya, insyaallah. Wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz ibni Anas bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama al-ghaidha wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhamal ghaidha," barang siapa menahan amarahnya. Ingat ya, menahan amarah. Apa tadi marah? Meskipun hanya memerah mukanya, ia tahan. Ia akan mendapatkan keutamaan ini. Ketika ia menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, namun dengan syarat ia mampu untuk menyalurkan seluruh amarah ini, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil, menyebut namanya di tempat yang paling tinggi, yaumal qiyamati, kelak di mana? Di hari kiamat. Hatta yukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa, sehingga ia dipilihkan, dibolehkan memilih di antara bidadari-bidadari surga mana yang ia inginkan. Ini adalah setelah kita mendapatkan pengertian marah, kemudian mendapatkan resep untuk meninggalkan amarah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ganjaran. Apa itu ganjarannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama kita di surga. Boleh jadi Allah menuliskan kedudukan kita kelak di surga. Boleh jadi Allah memberikan satu kamar kita di surga. Boleh jadi Allah menanamkan satu pohon korma kita di surga, sebagaimana yang datang dari sahabat Nabi mereka tentang hadis-hadis keutamaan seseorang kelak di surga. Kemudian yang kedua adalah Allah memberikan kepada kita pilihan di antara bidadari-bidadari surga yang berhak kita pilih, masya, sesuai keinginan kita. Maka ini hanyalah berupa kabar gembira yang kita tidak ketahui balasan-balasan setelahnya. Sebagaimana yang kita telah pelajari di awal, apa balasan orang yang bersabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidaklah balasan bagi orang yang bersabar itu tidak terhitung. Namun kalau balasan berupa diberikan huril 'ain, bidadari surga atau kedudukan surga, itu masih terhitung, tersebut. Namun balasan orang yang bersabar adalah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang tidak tahu jumlahnya, tidak tahu keadaannya, tidak tahu bentuknya. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini juga sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan mereka manusia ketika mereka bersalah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita dapat faidah baru dari ayat ini yang semakna dengan hadis tadi. Itu adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Di suatu kala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, di saat seseorang lewat di majelis taklim Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengambil air wudunya, kemudian orang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada para sahabat, ia adalah penduduk surga. Kemudian di hari yang kedua orang itu datang dan Rasulullah mengatakan pula kepada sahabatnya, dia adalah penduduk surga. Hingga ketiga kali. Dan kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengikuti orang tadi. Dan kemudian izin untuk tinggal di rumahnya. Kemudian ia tidak mendapati dari orang itu melainkan paginya menjual roti dan malamnya tertidur lelap.
Apakah ada di antaranya keutamaan hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hiya min ahlil jannah? Kemudian ia menanyakan, apa yang istimewa bagimu? Apa yang istimewa darimu? Aku tidak melihatmu melainkan sebagaimana kegiatan orang lain. Kemudian ia mengatakan, ra'aita kama ra'ait, aku melakukan sebagaimana yang engkau lihat. Walakin lam ajid fi nafsi syai'an minan nas. Namun aku ketika malam hari selalu memaafkan semua kesalahan orang, lam ajid syai'an fi nafsi minan nas. Jiwaku ini mengikhlaskan segala sesuatu yang orang lakukan kepadaku. Maka berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, maka inilah amalan yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang, yang menjadikan ia sebagai sandaran jembatan ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya apa? Menahan amarah. Kembalilah kepada amarah. Hal yang kecil sekalipun dapat dirusak hanya dengan amarah. Kemudian faedah dari hadis ini adalah memberikan maaf dianggap mempunyai nilai yang tinggi di saat mampu mewujudkan balas dendam itu sendiri. Jadi seseorang yang memberikan maaf meskipun ia mampu membalasnya adalah orang yang tinggi derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang memaafkan bukanlah orang yang rugi, bukanlah orang yang kalah, namun ia adalah orang yang dapat mengikhlaskan kejahatan orang lain tanpa ia berbuat jahat kepada orang itu sendiri. Yaitu dengan ia mengangkat dirinya itu sendiri dari kejelekan dan kehinaan orang itu sendiri. Sekian yang kurang datang dari saya dan dari syaitan, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan? Falyatafaddal. Ya, sahih, ada. Mungkin akan lewat di bab sabar ini mungkin ya. Insya Allah kita akan lewat setelahnya. Iya, ada. Nanti insya Allah ana carikan riwayatnya kalau memang mau, besok kita bawakan riwayatnya insya Allah ya. Afwan, ana nggak bisa ihtidhar sekarang. Iya, ada. Syukran jazakallahu khairan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan yang lainnya. Syukran ala husni istima'ikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.